Berikut ini komentar netizen Vietnam soal kualitas Michelle Baker usai hat-trick lawan Kamboja saat debut bersama timnas Indonesia. Gak masuk akal. Baru sekali pakai jersey timnas Indonesia, Michelle Baker langsung bikin sejarah. Di laga debutnya melawan Kamboja di ASEAN Hyundai Cup 2026, striker berusia 19 tahun 7 bulan 16 hari itu sukses mencetak hat-trick dan mengantar Garuda meraih kemenangan meyakinkan. Bukan cuma tampil ganas di depan gawang, Baker juga resmi menjadi debutan termuda yang mencetak hat-trick untuk timnas Indonesia. Debut seperti ini jelas bukan sesuatu yang terjadi setiap hari. Apakah Indonesia akhirnya menemukan mesin gol baru untuk masa depan? Dia baru dinaturalisasi sekitar 10 hari yang lalu, dan dia sudah berkompetisi. Indonesia memiliki kombinasi umpan yang lebih baik daripada kita. Mereka membangun serangan dengan cepat di kedua sisi lapangan dan sangat berbahaya dalam duel udara. Jika umpan silang mereka melawan Vietnam berkualitas tinggi, siapa yang bisa menghentikan pemain nomor 9 dengan tinggi 1,96 cm itu? Ini adalah pemain berbakat dari sepak bola Indonesia. Ketika tim nasional Vietnam menghadapi tim nasional Indonesia, mereka harus mewaspadai pemain naturalisasi ini. Pemain ini bermain sangat baik. Indonesia adalah kandidat kuat untuk kejuaraan tahun ini. Pemain ini juga memiliki kualitas yang sangat tinggi, benar-benar menjadi ancaman bagi tim-tim Asia Tenggara saat ini. Menurut saya, setelah menonton pertandingan Indonesia, Vietnam harus lebih berhati-hati. Apakah Vietnam perlu meningkatkan kualitas pertahanannya? Tim Indonesia kali ini juga belum cukup tua untuk mengalahkan Vietnam. Brasil akan menghadapi Belanda di final. Indonesia adalah lawan yang tangguh. Mereka bermain cepat, dengan lini yang luwes, fisik yang superior, dan taktik yang jelas. Vietnam tidak boleh lengah saat bermain di kandang sendiri. Hanya sedikit pemain yang tingginya hampir 2 meter yang terkenal. Peter Crouch, Courtois, dan Andy Carroll adalah beberapa contoh yang terkenal. Tinggi badan Zlatan Ibrahimovic tidak diketahui. Siapa di tim nasional Vietnam yang akan menjaga striker ini? Formasi mereka autentik, pergerakan mereka luas dan berirama. Benar-benar terlihat seperti sepak bola Eropa sungguhan. Jika Vietnam ingin menghentikan Indonesia dari proses naturalisasi, maka Vietnam harus menang. Bawa Baker ke sini untuk ditangani oleh Johan van Hau. Sebelumnya, saya menyukai jika Vietnam bermain melawan Thailand di final. Tetapi sekarang saya lebih suka melihat Vietnam bermain melawan Indonesia di final. Saat menghadapi lawan yang sangat lemah, Anda mungkin bisa sedikit pamer. Tetapi melawan lawan yang seimbang, Anda akan langsung dikalahkan. Saksikan pertandingan Brasil versus Belanda dalam beberapa hari lagi, pasti akan menarik. Dengan menaturalisasi seluruh tim, mereka akan bermain seperti sedang berada di Piala Dunia. Indonesia hanya akan menghadapi tim-tim yang lebih lemah. Tim-tim yang lebih kuat akan menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Sama seperti Raven, dia membuat debut yang spektakuler lalu menghilang begitu saja. Indonesia dan Vietnam berada di level yang sama. Aku sudah mengikutimu sejak lama, tapi hari ini kau mengatakan sesuatu yang membuatku membencimu. Program naturalisasi di Indonesia berkualitas tinggi, bukan? Bertemu dengan Indonesia lebih baik daripada bertemu dengan Thailand. Thailand, Indonesia, dan negara-negara lain semuanya menurunkan tim lapis kedua mereka di turnamen amatir ini. Sedangkan untuk Vietnam, mereka membawa tim terkuat mereka. Tetapi bahkan jika mereka menang, mereka mungkin tidak ingin merayakannya, kan? Pertandingan Vietnam melawan Indonesia akan berlangsung sengit. Saya penasaran apakah mereka bisa menang. Indonesia adalah ujian sejati untuk tim Vietnam jika mereka ingin memenangkan kejuaraan. Menonton sepak bola Indonesia, saya pikir saya sedang menonton Euro. Indonesia tidak akan pernah bisa mengalahkan Vietnam. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, itu masih sama. Indonesia telah menaturalisasi hampir seluruh tim sepak bolanya. Mengapa mereka tidak mau menambah beberapa pemain lagi dan langsung bermain? Ini benar-benar membuat frustrasi. Inilah yang disebut bermain sepak bola bayaran.
Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia telah berkembang pesat. Dominasi mereka seperti pasukan Mongol yang menyapu Eropa. Vietnam menghadapi hal ini harus menerapkan strategi bertahan 5-3-2, fokus pada pertahanan ketat dan menunggu momen yang tepat. Pendekatan menyerang terbuka akan dengan mudah menjebak mereka. Strategi bertahan yang solid adalah pendekatan terbaik. Sebenarnya, pemain Indonesia yang paling menonjol hari ini adalah Tom Hei. Ia bermain sangat baik di lini tengah, merebut bola, memenangkan tackle, mengontrol permainan dengan tenang di posisi yang dalam, dan menggunakan umpan satu sentuhan serta kontrol bola yang terampil untuk menghindari tekanan. Ketika lawan lengah, ia siap maju untuk melakukan umpan panjang atau tembakan jarak jauh. Saya menganggapnya sebagai ancaman paling berbahaya di tim Indonesia. Jika lini tengah tidak bisa menetralisirnya di pertandingan selanjutnya, Vietnam akan kesulitan melawan Indonesia. Pemain lainnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Striker ini tinggi tapi lambat. Sundulannya cukup akurat, meskipun mungkin tidak sebagus Son. Namun, umpan panjang Hae cukup akurat, jadi kita mungkin masih kalah dalam duel udara. Dalam pertandingan melawan Indonesia, 3 bek tengah Vietnam adalah Van Hau, Dinh Quang Kiet, dan Viet An. Gaya permainan Indonesia adalah hal yang benar-benar membedakan pertahanan Vietnam dan menunjukkan seberapa lama mereka dapat bertahan. Gaya permainan Vietnam lebih mengandalkan teknik daripada umpan cepat. Permainan mereka sebagian besar didasarkan pada umpan 1-2 yang cepat.